Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang bertugas sebagai seorang pramuka senior. Tugasnya yaitu membantu nenek-nenek berjalan menyeberang jalan supaya nenek-nenek itu selamat sampai tujuan. Selama ini SpongeBob sudah mencapai tujuannya karena dia sendiri telah berhasil menyeberangkan orang-orang sebanyak 100 kali. Itu artinya tugasnya telah mencapai target. Senior citizens cross the street. Dia pun memberitahu kabar gembira itu kepada si Patrick yang sedang menggendong kakek tua. Begitu mendengar berita tersebut, si Patrick langsung menurunkan kakek tua itu di tengah jalan, sehingga membuat si Pak Tua hampir bolak-balik tertabrak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan. SpongeBob yang menjelaskan jika mereka hanya kurang mendapatkan satu lencana pramuka senior lagi. Jika berhasil mendapatkannya, maka mereka bisa lulus pramuka senior unggul. Oleh sebab itu, SpongeBob langsung segera pergi ke tempat lansia hanya untuk mendengarkan dongeng lansia. Mereka pun langsung segera pergi meninggalkan si kakek tua yang masih berada di tengah jalanan yang meminta bantuannya. Namun keduanya tak sadar akan hal itu. Tak berselang lama, SpongeBob akhirnya telah sampai di salah satu rumah lansia bernama Mary. Di sana, SpongeBob akhirnya telah berhasil membuat si tongkat itu menceritakan tentang masalahnya. Namun si Patrick sudah melakukan hal yang sangat fatal karena di saat mendengarkan cerita justru si Patrick malah makan roti coklat. Mary mengungkapkan bahwa Ma tidak suka roti coklat karena sangat membencinya. Oleh sebab itu, saat si Patrick menghabiskan roti coklat tersebut, lilinnya masuk ke dalam mata, sehingga membuat Ma marah berteriak kepada mereka berdua. Setelah marahnya mulai reda, SpongeBob dan si Patrick menanyakan kepada Ma alasannya mengapa dia tidak suka coklat. Dan pertanyaan itu ternyata membuat Ma ingin menjawab semua tentang kisahnya. Ma menyuruh Mary untuk memastikan lampu, kemudian Mary langsung mengeluarkan alat perekam video untuk menonton kisah Ma. Jadi dulunya Ma adalah seorang anak gadis yang paling lucu di dunia penari. Dia boneka paling kurus yang disukai oleh semua orang saat sedang menari di atas panggung untuk menghibur para penonton. Namun pada saat itu persaingannya benar-benar sangat ketat sehingga ketenarannya berhasil disingkirkan oleh boneka imut lainnya yang baru datang. Semua para penggemarnya mulai menyukai boneka pendatang baru karena persaingan itu Ma pun berubah menjadi sangat kejam dan mendorong penari baru ke bawah panggung. Siapa yang menyangka dari kesalahan yang disengaja itu justru membuat para penggemarnya mulai kembali menyukai sosok Ma yang sekarang. Bahkan setelah berhasil menyingkirkan boneka itu, ada beberapa pendatang baru yang mencoba gayanya. Namun Ma langsung mengusir mereka semua, sehingga Ma bisa mempertahankan para penggemarnya agar tetap menyukainya. Yang akhirnya Ma pun sekarang bisa naik daun. Ia pun kini menjadi juru bicara untuk pelanggan permen yang baru dibuka. Semua orang mengidolakan sosok Ma yang sudah menjadi bintang besar. Jadi tentunya anak-anak selalu datang untuk membeli permen tersebut dari toko yang baru dibuka. Semua permen-permen itu benar-benar terjual sangat laris, hingga karena kebanyakan makan permen membuat salah satu anak yang memakannya langsung terkena diare. Dan saat sesi setengah cerita itu, si Patrick dan SpongeBob sempat ingin mencoba permen itu. Namun begitu memakan semua permen-permen tersebut, SpongeBob dan si Patrick langsung sudah pergi ke kamar mandi. Ma menyuruh keduanya agar cepat kembali, karena bagian kedua merupakan cerita favoritnya. Setelah Ma menjadi artis, para penggemarnya semakin banyak. Ma menjadi orang yang sangat kaya raya, nama bintangnya semakin besar. Bahkan Ma pernah mengadakan konser besar-besaran. Pada tahun itu hanya Ma yang masih bertahan menjadi sosok bintang besar. Pada saat itu dia tak pernah tersingkirkan sama sekali oleh para pendatang baru guys. Hingga setelah bertahun-tahun lamanya, Ma telah menghibur semua para penggemarnya dengan sangat baik. Namun usainya kini sudah bertambah menjadi tua, sehingga semua penonton mulai bosan dengan pertunjukan dan penampilannya. Bahkan saat memakan permen, para penggemarnya sudah tak menyukainya lagi karena rasanya tak enak. Salah satu pria memberitahu para penonton jika beberapa pria Prancis baru saja menemukan coklat yang lebih enak daripada permen itu. Yang akhirnya semua para penggemarnya langsung pada keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Saat itu muncullah Bonnie Bonbon yang keluar dari kotak musik dengan tubuhnya yang sangat mungil. Bonnie Bonbon mulai mempromosikan permen rasa coklat miliknya. Tentu semua orang yang melihat tingkah lucu Bonnie dibuat sangat terhibur. Bonnie Bonbon menceritakan keunggulan dari permen coklat miliknya. Rasanya sudah tersebar kemana-mana. Terbukti semua orang sangat menyukainya guys. Setelah mendengarkan ceritanya, para penonton akhirnya membeli permen coklat milik Bonnie Bonbon. Disinilah akhirnya terungkap mengapa Mas sangat benci terhadap coklat. Karena karir suksesnya telah direbut oleh Bonnie yang berjualan permen coklat. Perlahan-lahan semua orang mulai melupakannya dan lebih memilih menonton Bonnie Bonbon yang sangat lucu itu. Kini posisi Ma berada dalam ancaman karena bisa saja untuk kedepannya Bonnie menggesernya. Ia pun berjanji akan berubah menjadi kejam supaya bisa mendapatkan para penggemarnya kembali. Di malam harinya, saat Bonnie Bonbon akan mengadakan pertunjukan untuk menyapa semua para penggemarnya yang tak sabar untuk melihatnya, tiba-tiba saja datanglah Ma yang langsung mengurung Bonnie Bonbon di dalam gelas. Sehingga tentunya Bonnie Bonbon yang mungil akan kesulitan keluar dari sana. Sedangkan Ma sendiri datang ke atas panggung untuk menyapa para penggemarnya yang dulu. Dia pun memberi permen itu kepada semua orang, namun bedanya kini para penonton sudah tak suka lagi dengan permennya. Mereka hanya menginginkan coklat. Sehingga membuat ia marah, ia pun akhirnya mencoba permen coklat tersebut. Penonton yang melihat kejadian itu langsung senang dan bertepuk tangan. Nasnya karena haus dengan pujian, Ma hilang kendali memakan coklat tersebut. Demi bisa mendapatkan perhatian kembali dari para penggemarnya, namun akibatnya membuat tubuh Ma menjadi gendut. Lalu memuntahkan seluruh permen coklat yang sudah dimakannya tadi. Tanya itu saja, konsekuensinya membuat seluruh tubuh Ma menjadi kurus kering layaknya seperti tongkat yang sudah tua. Semenjak kejadian itu, semua orang mulai takut dan menghindari Ma. Jadi begitulah kira-kira cerita dari Ma yang akhirnya karena kejahatannya membuat dirinya harus tersingkir di dunia seni tari. Setelah mendengar cerita itu membuat SpongeBob dan si Patrick sangat bersedih. Dia pun sangat terharu dengan ceritanya. Karena mereka berdua sangat kasihan terhadap Ma, akhirnya membuat SpongeBob ingin membantu Ma agar tidak larut-larut dalam tragedi masa lalunya. Ia dan si Patrick pergi ke panti jompo untuk menghibur para lansia, sedangkan Ma bertugas sebagai penari. Dia terlihat sangat bahagia karena bisa menemukan jati dirinya yang telah menghilang bertahun-tahun lalu. Ma saking bahagianya memakan permen itu lagi sehingga tak disangka tubuhnya kembali menjadi anak-anak. Tanya itu saja, para lansia pun sama-sama ikut memakan permen tersebut sehingga mereka pun kembali menjadi anak kecil yang lucu. Karena si Patrick memakan permen itu, tubuhnya juga kembali menjadi anak kecil. SpongeBob dan si Patrick akhirnya telah berhasil menyelesaikan tugas pramuka seniornya sehingga mereka akhirnya telah berhasil mengumpulkan semua lencana itu. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di pagi hari yang cerah itu yang memperlihatkan Squidward yang sedang bersepeda santai karena hari ini merupakan hari libur tahunannya yang penuh dengan kecanggihan. Ia akan memanjakan dirinya juga dengan makanan di restoran yang mewah. Serta telah memiliki alamat Jalan Kraken nomor 617 Avenue, ia pun berniat akan mengunjungi Soul the Soap Spawn. Tak lama akhirnya ia pun tiba di alamat tersebut. Di sana justru tempat itu benar-benar tempat yang cukup menakutkan karena merupakan tempat untuk para pria bergulat. Saat ia akan memasukinya justru langsung dihalangi oleh penjaga. Squidward menjelaskan jika dia telah memesan di tempat ini untuk makan santainya. Namun ia langsung dipersilahkan masuk dengan cara dilempar guys. Yang padahal ternyata nomor tempat itu bukanlah 617 melainkan 917 karena angka 6-nya terbalik. Saat Squidward sudah berada di dalam, justru dia melihat pemandangan yang isinya hanya kekerasan saja. Banyak di antara mereka yang saling gelut dan melakukan pertarungan brutal. Sehingga membuat Squidward bertanya-tanya apakah memang tempatnya seperti ini. Hingga datanglah salah satu penjaga di luar tadi yang menghampiri Squidward. Ia pun menanyakan pesanan menu makanan apa yang dia pilih untuk dimakan. Meski penuh dengan banyak tekanan dari berbagai kelompok perkumpulan makhluk berbadan besar itu, Squidward tetap saja memilih makanan sesuai dengan seleranya. Mereka kemudian langsung segera mengambilkan menu makanan yang benar-benar sangat ekstrim. Pertama-tama mereka menyajikan minuman yang sangat ekstrim.
Squidward yang terpaksa kemudian langsung meminumnya. Awalnya minuman itu terasa enak, hal itu pun membuat mereka terkejut, hingga pada akhirnya secara tiba-tiba saja kepala Squidward merasakan hal aneh, hingga berterbangan kemana-mana. Squidward pun berhenti bergerak setelah kepalanya bertabrakan dengan tinju lengan manusia hingga membuatnya pingsan. Lalu ketika ia tersadar dari pingsannya, Squidward pun marah kepada mereka dan menanyakan tempat apa ini. Si penjara Rex berkata bahwa tempat ini merupakan tempatnya bagi para pegulat. Akibat tabrakan itu ternyata membuat Squidward hilang ingatan. Ia tidak tahu siapa dirinya juga siapa namanya. Tentunya hal itu langsung dimanfaatkan oleh Rex untuk diadukan di arena pertarungan. Atau Squidward akan dilombakan menggantung di dinding orang-orang tertangguh seperti di hadapannya itu. Untuk memulai semuanya, Rex memberi nama baru kepada Squidward dengan julukan kaki gila. Dalam serentak semua orang langsung menyambut dengan melemparkan berbagai barang ke tubuh Squidward hingga membuatnya babak belur. Rex kemudian langsung segera membawa Squidward masuk ke dalam gengnya. Pertama-tama Squidward akan dites agar ia menjadi anggota yang sesungguhnya. Rex pun langsung meminjamkan motor kesayangannya. Setelah Rex memberikan topi, Squidward langsung segera menarik gas motornya hingga membuat motor itu melaju dengan sangat kencang dan menabrak markas perkumpulan mereka. Squidward tidak bisa mengendalikan motornya hingga ia pun terjatuh. Rex lalu datang yang langsung mengatakan kepada Squidward bahwa dia telah lolos ujian untuk masuk ke dalam gengnya karena ketika dia menabrak markasnya ternyata banyak orang-orang yang mengalami luka-luka. Dan itu adalah tes ujian yang sangat sempurna yang pernah mereka jumpai. Squidward kemudian diberikan sepatu besar dan bergaya setelah dua anggotanya mengambil dari orang lain. Mereka pun kemudian langsung berkeliling kota di Bikini Bottom dengan gaya petantang petenteng. Mereka berniat ingin mencari seseorang untuk diajak baku hantam. Rex telah memiliki satu mangsa agar Squidward menghajarnya. Awalnya Squidward menghampiri pria itu dan memintanya untuk difoto. Namun karena Squidward banyak gerakan menyebabkan ia kehilangan keseimbangan. Tangannya nggak sengaja mengambil topi hingga tak sengaja terlempar ke tempat tong sampah. Rex yang melihat itu langsung memuji aksi Squidward yang berhasil menumbangkan hanya sekali serang saja. Ia pun akhirnya mendapatkan pakaian dari seseorang yang sepatunya pernah diambil karena ia telah lolos ujian lagi. Geng motor itu pun berkeliling kota dan berhenti di tempat restoran Tuan Crab. Di dalam geng itu mulai melakukan aksi nakalnya dengan mengganggu para pelanggan yang sedang makan. Hal itu bertujuan agar Squidward bisa seperti mereka. Kemudian Squidward mulai melakukan aksinya dengan memakan kentang goreng milik pelanggan. Hingga membuatnya sangat histeris dan ketakutan, ia pun pada akhirnya langsung segera pergi dari sana setelah Squidward memasukkan kentang ke dalam saus. Ia pun sangat bangga setelah melakukannya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang langsung menyapa Squidward. Tentunya Squidward yang sedang hilang ingatan tidak mengenalnya. SpongeBob berusaha menjelaskan jika mereka adalah sahabat kerja dan tetangga. Namun Squidward yang tak percaya seketika itu langsung mengubah SpongeBob jadi bola-bola lalu meniupnya. Tuan Crab yang mendengar kegaduhan langsung keluar. Ia pun dibuat kaget tatkala banyak geng motor yang sedang berbuat kekacauan di restoran. Ia lalu langsung memarahi Squidward dan gengnya, namun dia bernasib sama halnya seperti SpongeBob. Saat itu juga Tuan Crab langsung memecat Squidward karena sudah berbuat ulah. SpongeBob justru kagum karena Squidward kini sangat maco. Malam hari pun telah tiba. Saat itu terlihat rombongan Squidward yang berhenti di rumahnya sendiri. Ia pun kemudian berniat ingin mengajak semua gengnya untuk menerobos masuk ke dalam rumahnya sendiri. Seketika itu para gengnya langsung segera masuk dengan mudah. Di dalam mereka pun sangat dibuat kegirangan karena sangat bebas untuk menghancurkan barang-barang milik Squidward. Seperti yang bisa kalian lihat, satu persatu barangnya rusak dan hancur tak karuan. Sementara itu, Squidward kini berada di ruangan yang penuh dengan lukisannya yang sangat berharga. Sebenarnya Rex mengingatkan bahwa lukisan itu adalah lukisan dirinya. Namun karena Squidward hilang ingatan, ia pun tidak ingat sama sekali. Kemudian langsung mencoret-coret lukisan itu. Ditambah lagi, Squidward memerintahkan seluruh gengnya untuk menghancurkan semua lukisan dan barang-barang di tempat itu, guys. Gak lama berselang, mereka telah mendengar suara alarm polisi yang ternyata setelah di luar, itu hanyalah suara SpongeBob saja.
Ia mengatakan saat ia sedang melakukan ronde jam malam, ia melihat rumahnya dalam keadaan rusak seperti dibobol oleh para geng motor. Dan ternyata benar, rumah Squidward telah dimasuki oleh para geng motor yang merusak rumahnya. Namun Squidward pun langsung memarahi SpongeBob karena selalu ikut campur dengan urusannya. Squidward tidak sadar jika rumahnya telah ia rusak sendiri, kemudian karena Squidward yang kesal langsung melempar SpongeBob. Di sana SpongeBob pun sedih karena Squidward telah melupakannya. Lalu untuk mengingatnya, SpongeBob meniup klarinet, namun Squidward langsung memasukkan bom. Sehingga bom tersebut meledak hingga menyebabkan rumahnya hancur lebur tak tersisa guys. Squidward yang pingsan tak lama dari itu ia pun akhirnya tersadar dan mulai ingat kembali siapa dirinya. Mengapa ia memakai baju kuno tidak seperti baju biasanya. Bahkan ia telah melupakan para geng motor itu hingga ia terkejut tatkala rumah dan barang-barangnya telah hancur. Ia pun menyalahkan geng motor itu, namun Rex menjelaskan jika kerusakan ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun Squidward tidak percaya begitu saja dengan perkataan mereka semua, meskipun Rex sudah memberitahunya bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Squidward pun langsung mengusir para geng motor itu karena dia kesal. Ia pun menutup pintu dengan keras hingga membuat bak mandi di lantai atas mengenai kepalanya. Dan pada akhirnya Squidward pun hilang ingatan lagi. Ia kembali menjadi anggota geng motor lagi. Ia pun akan menikmati sebagai anggota geng motor sekaligus sebagai ketua baru. Yang kemudian film pun berakhir guys.